warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu para pengawas sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, koordinator fungsi pemetaan mutu dan supervisi, teman-teman panitia serta segenap peserta uji coba bahan supervisi mutu pendidikan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentunya berkat rahmat dan inayahnya lah kita diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas pada pagi hari yang cerah ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita selalu berharap terus diberikan nikmat kesehatan dan terhindar dari pandemi yang melanda kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat Pak, alhamdulillah. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang dalam forum Zoom meeting LPMP DKI Jakarta dan mohon izin saya tidak melepas masker dalam kerangka membiasakan diri di tengah tren COVID-19 belakangan ini yang amat sangat mengkhawatirkan. Jadi kemarin saja hari Sabtu itu positif dalam satu hari penambahannya 1094, Minggu 1049, Senin juga seperti demikian dan terakhir kemarin itu 1057 kurang lebih. Baik Bapak Ibu sekalian, supervisi merupakan suatu mekanisme dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional sebagai upaya mewujudkan proses belajar dan mengajar yang lebih baik. Dengan kata lain, supervisi berfungsi untuk mengkoordinasikan keseluruhan usaha sekolah, memperluas pengalaman guru, mendorong usaha-usaha pembelajaran, dan seterusnya. Sehingga pelaksanaan supervisi mutu pendidikan perlu dilakukan secara seksama dan komprehensif dengan melibatkan semua unsur yang ada. Salah satu langkah yang dilakukan LPMP DKI Jakarta adalah dengan mengadakan kegiatan yang kita lakukan saat ini, yakni uji coba terhadap bahan supervisi mutu pendidikan tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji keterbacaan instrumen dan pedoman supervisi, memperoleh saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan, serta memperkuat teknis pelaksanaan supervisi yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, pedoman dan instrumen yang akan kita gunakan nantinya memiliki kebermaknaan yang dapat menjaring data dan informasi, sehingga memberikan kemudahan dalam merumuskan program dan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal juga yang ingin kami sampaikan, khususnya terkait pelaksanaan dan hasil pemetaan mutu pendidikan di tahun 2019. Pada tanggal 24 Agustus 2020, Setjen Pautikdasmen telah merilis rapor mutu tahun 2019 dengan kondisi sebagai berikut. Berdasarkan progres data mutu PMP per 24 Agustus tahun 2020, Satuan Pendidikan di DKI Jakarta yang telah mengirimkan data PMP adalah sebesar 88,55%, yakni 3.842 sekolah, akan tetapi yang dapat diolah
terolah datanya hanya sebesar 67,3% atau sebanyak 2.920 sekolah untuk keseluruhan jenjang. Berikut angka partisipasi sekolah dalam pengumpulan data mutu yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan capaiannya per wilayah per 24 Agustus 2020. Sebagaimana terlihat pada tabel adalah sebagai berikut. Lanjut. Untuk Jakarta Pusat, dari 496 sekolah yang telah mengirim data sebanyak 468 sekolah. Dan yang terolah datanya sebanyak 372 sekolah. Untuk Jakarta Selatan dari 884 sekolah yang telah mengirim data sebanyak 829 sekolah dan yang terolah datanya sebanyak 642 sekolah. Untuk Jakarta Barat dari 1072 sekolah yang telah mengirim data 993 sekolah dan yang terolah datanya sebanyak 902 sekolah dan seterusnya. Dari hasil yang terolah didapatkan capaian SNP di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. Satuan pendidikan yang telah mencapai SNP adalah sebanyak 22,8% atau sebanyak 665 sekolah di seluruh jenjang. Sedangkan 2.244 sekolah masuk dalam kategori SNP 4. Sementara 11 sekolah berada dalam kategori menuju SNP 3 maupun SNP 2. Dengan demikian, dari data tersebut secara rata-rata dapat kita simpulkan sekolah di Provinsi DKI Jakarta berada dalam kategori SMP dan juga menuju SMP 4. Tentu saja kondisi data tersebut belum sepenuhnya masuk. Dan saya hakul yakin ketika seluruh data masuk akan semakin menambah jumlah sekolah-sekolah yang sudah SMP di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berikut juga kami sampaikan tren capaian rapor mutu 8 SNP di Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Di mana untuk jenjang SD, tahun 2016 dengan capaian 4,78. 2017 5,47, 2018 5,59, dan 2019 6,56. Untuk jenjang SMP 2016 4,55, 2017 5,27, 2018 5,51 dan 2019 6,59. Untuk jenjang SMA dan SMK sebagaimana dilihat pada paparan slide mengalami tren yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan untuk setiap jenjang mulai SD, SMP, SMA, dan SMK mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi kita semua untuk mendorong satuan pendidikan mempertahankannya dan tentunya meningkatkan capaian mutu terhadap 8 standar nasional pendidikan. Sehingga harapannya seluruh satuan pendidikan dapat memenuhi bahkan melampaui SNP. Yang salah satu cara yang dilakukan adalah melalui implementasi sistem penjaminan mutu internal. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, DKI Jakarta masih meninggalkan PR tersendiri terhadap 33% sekolah yang belum memiliki rapor mutu. Dalam rangka publikasi rapor mutu 2019, minggu lalu tim PMP Pusat melaksanakan rakor bersama kami semua LPMP di 34 provinsi. Dan kebetulan kita LPMP DKI Jakarta diminta untuk paparan terkait tindak lanjut penyusunan rapor mutu 2019. Untuk menyampaikan
kondisi keterkumpulan data PMP DKI di DKI Jakarta. Selanjutnya masalah-masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang akan kita lakukan terhadap pengumpulan data mutu, khususnya bagi sekolah yang sama sekali belum melakukan pengiriman data maupun melakukan hitung rapor mutu sesuai dengan patch yang terbaru. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengumpulan data tahun 2019 terdapat berbagai macam kendala dan itu merata di seluruh provinsi di Indonesia ini. Yang pertama, mulai dari aplikasi PMP yang belum berjalan secara optimal. Begitu juga server aplikasi PMP di mana server yang ada nampaknya kurang siap ataupun kurang support untuk menampung pengiriman data dalam jumlah yang besar yang berasal dari seluruh sekolah-sekolah di 34 provinsi. Yang dilakukan dalam waktu hampir bersamaan, baik dalam melakukan penarikan data maupun proses sinkronisasi. Di sisi lain, data yang berasal dari Dapodik belum sepenuhnya terakses secara sempurna untuk memenuhi rapor mutu yang ditampilkan dalam web PMP. Sehingga masih ditemukan nilai-nilai yang tidak relevan, serta beberapa kendala lain yang kita temukan di lapangan. Tahun ini Bapak Ibu sekalian insya Allah sudah ada perbaikan dengan desain terbarunya. Terkait kendala yang telah disampaikan, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang perlu kita lakukan, khususnya terhadap pengumpulan data mutu tahun 2019. Dari siapa? Tindak lanjut terhadap pengumpulan data mutu khususnya bagi sekolah yang belum melakukan pengiriman maupun melakukan rapor itu mutu sesuai dengan patch terbaru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kami akan dan sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pengiriman dan perhitungan rapor mutu bagi sekolah-sekolah yang belum ada rapor mutunya. Alhamdulillah kemarin juga kita sudah bersurat ke Ibu Kadis dan kami berharap kita mengejarnya dan masih diberikan waktu untuk itu. Khususnya bagi sekolah-sekolah yang sama sekali belum melakukan pengiriman data untuk mengirim dengan menggunakan installer EDS maupun yang belum terorah rapor mutunya dengan aplikasi patch terbaru. Ini paling lambat Bapak Ibu sekalian tanggal 30 September. Agar semua satuan pendidikan di DKI Jakarta 100% bisa mempunyai rapor mutu. Yang kedua, kami juga mengharapkan keterlibatan Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah melakukan pembinaan terhadap sekolah yang belum melakukan pengiriman dan perhitungan rapor mutu, serta memaksimalkan upaya pendampingan bagi sekolah-sekolah yang masih mengalami kendala dan kami menyediakan helpdesk dan pusat informasi. Dengan demikian, Ya, Pak. kita harapkan awal Oktober nanti seluruh sekolah di Provinsi DKI Jakarta memiliki rapor mutu. Terkait supervisi mutu dalam kondisi saat ini, tentunya tetap dilaksanakan dengan penyesuaian. Karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang diantaranya adalah terkait dengan proses pembelajaran. Yang kedua, teknis pengelolaan sekolah dan juga pemanfaatan sarpras penunjuk aktivitas pembelajaran maupun manajemen sekolah. Ketiga hal tersebut mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam kondisi saat ini. Tentunya terkait hal tersebut diperlukan langkah-langkah konkret dalam supervisi yang akan dilakukan. Sehingga kendala, tantangan maupun kelebihan yang ada di sekolah saat ini dapat segera terpetakan dan bisa ditindaklanjuti dengan berbagai solusi dan inovasi. Melihat adanya perubahan yang terjadi dalam kondisi saat ini, maka
Supervisi mutu yang dilakukan pada satuan pendidikan diarahkan untuk mencakup terhadap 3 hal. Hal pertama terkait dengan pemahaman standar. Supervisi yang nanti dilakukan ditujukan untuk memastikan dan memberikan pembinaan pada satuan pendidikan dalam pemahaman standar. Terlebih terhadap standar yang berkaitan langsung terhadap kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Sehingga pelaksanaan yang ada tetap memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, bukan sebaliknya. Yang kedua terkait pelaksanaan SPMI. Supervisi yang nantinya dilakukan juga sebagai fasilitasi terhadap pemahaman dan implementasi SPMP yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Sehingga peran MPS lebih terasa dalam mengawal SPMI, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Karena pastinya dalam siklus pemetaan, perencanaan, pemenuhan mutu, monitoring hingga penyusunan strategi baru memerlukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang inovatif untuk mengawal jalannya proses pembelajaran dan pendidikan di masa COVID-19 ini. Dan yang terakhir, muara dari supervisi yang kita lakukan diharapkan mampu menggali peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, beberapa langkah yang perlu kita lakukan dalam pelaksanaan supervisi, diantaranya adalah diawali dengan melakukan pemetaan dan validasi kondisi sekolah. Khususnya terkait bagaimana Bapak Ibu pengawas melakukan analisis permasalahan pemenuhan SNP di sekolah terkait pandemi COVID-19. Dengan teranalisisnya masalah yang ada, supervisi mutu yang dilakukan diharapkan mampu memberikan rekomendasi serta mendorong komitmen seluruh warga sekolah dalam penyusunan rencana pemenuhan mutu. Langkah supervisi mutu yang dilakukan selanjutnya adalah dengan mendampingi secara intensif dalam pemenuhan dan peningkatan mutu. Yang pada akhirnya supervisi juga dilakukan dalam rangka evaluasi dampak dan perubahannya untuk memastikan terhadap peningkatan layanan pendidikan yang ada. Berikut salah satu gambaran dalam mekanisme supervisi mutu di mana rapor mutu sekolah menjadi salah satu unsur yang utama dalam pelaksanaan analisis dalam supervisi mutu yang dilakukan pada satuan pendidikan. Sebagaimana pada slide, tentu saja pelaksanaan supervisi mutu yang ada memiliki perbedaan dan perubahan paradigma dalam peningkatan mutu sekolah. Di antaranya pertama adalah analisis kondisi pada supervisi mutu berbasis data, rapor mutu yang memuat SNP. Supervisi mutu berpedoman pada instrumen yang mengacu kepada SNP. Sekolah terlibat dalam proses peningkatan mutu dari EDA sampai pemenuhan mutu. Analisa dilaksanakan berbasis sistem. Hasilnya dimanfaatkan untuk menentukan solusi, pemetaan kondisi, dan menyusun program wilayah. Kunjungan supervisi memiliki jadwal yang jelas, serta laporan hasil supervisi secara daring. Terkait hal tersebut, maka sangat penting untuk memastikan pelaksanaan supervisi mutu pendidikan dapat berjalan secara terukur dan sistematis. Dan pada gilirannya tersedia bahan dukung yang mumpuni sehingga pelaksanaan supervisi mutu pendidikan yang dilakukan mampu meningkatkan percepatan mutu pendidikan walau dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kami berharap untuk mengikuti kegiatan ini secara komprehensif dan aktif. Sehingga setelah berakhirnya kegiatan ini, kita mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya,
Bapak Ibu sekalian, atas izin Bapak Ibu sekalian, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka FGD, Uji Coba Bahan Supervisi Mutu Pendidikan tahun 2020 jenjang SMA secara resmi dibuka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja. Mari kita wujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu untuk DKI Jakarta. Salam sehat. Akhirnya hadanallah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala LPMP yang telah memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Rapat koperasi. Pak Salim, mohon izin